Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman praktikum atau praktikan program komputer tahun 2021. Saya di sini sebagai penanggung jawab modul 4 akan menjelaskan tentang bagaimana cara membangun aplikasi sederhana dalam studi kasus penggajian. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita sudah menyiapkan tabel atau sebut saja database untuk penggajian itu sendiri. Di sini kita langsung lihat di bagian VBA-nya. Oke, di sini ada dua form, yaitu yang pertama form login dan form penggajian itu sendiri. Di form login, bukan ini. Di form login itu bentuknya seperti ini. Form login ini sendiri adalah form awalan atau permulaan dari aplikasi ini. Jadi ketika kita masuk atau kita menjalankan aplikasinya, kita diminta untuk login atau kita diminta untuk memasukkan username dan passwordnya. Oke, di sini ada dua text box, yaitu ada text box username dan text box password. Text box username ini namanya text username dan password ini namanya text box password. Oke, dan ada satu button namanya button login. Nah, di sini mungkin bisa dilihat, mungkin bisa ditambahin keterangan juga kan. Selamat datang, aplikasi ini diperuntukkan untuk asisten LC. Ya, ini masih sebenarnya improve saja. Kalaupun tidak ada juga nggak apa-apa. Ya, di sini ya tinggal tambahin label saja. Oke, sudah jelas mungkin untuk formnya. Masuk ke bagian kode programnya. Ya, seperti ini kode programnya. Kita mulai dari yang pertama, private sub, button login, klik. Jadi ketika button login ini diklik, perintah akan muncul seperti ini, ya perintahnya. Maksudnya jalan gitu. Ya, kita mulai. Yang pertama ada struktur percabangan atau perintah percabangan. If txt username, yang ini berarti yang ini nih, diisi isinya kosong atau txt password kosong juga, maka akan muncul message box diminta untuk memasukkan nama atau password. Ya, dan penyelesaiannya adalah exit sub. Jadi perintahnya itu berhenti langsung. Terus and if ya, jangan lupa. Lalu masuk ke perintah kedua, if txt username yang ini diisinya sama admin, kata-kata admin ya. Diperhatikan juga huruf kapitalnya. Kalau misalkan pakai huruf kecil, nanti tetap malah jadi masuknya ke sini atau error. And txt password 1, maka unload me form yang ini ketutup dan form penggajian M4 itu muncul, ya. Else if atau kondisi yang kedua, username-nya itu diisi dengan kata pegawai dan passwordnya diisi dengan angka 2, maka muncullah seperti ini. Ya, seperti ini muncul. Nah, perlu digarisbawahi untuk yang ini ya. Form penggajian m4.height sama dengan 208, itu artinya adalah ketika kita masuk sebagai pegawai, maka form penggajian itu limited access, aksesnya terbatas. Salah satunya ditunjukkan dengan perintah ini, form penggajian m4.height sama dengan 208. Artinya si form penggajian ini hanya sedikit dimunculinnya. Dan nanti kita lihat. Terus untuk perintah-perintah yang lainnya yang saya tanda ini, ya mungkin ini tidak perlu dijelaskan lagi karena mungkin teman-teman sudah tahu ya. Ini tuh perintahnya artinya apa. Kemudian unload me dan form penggajian m4.show ya, sama seperti ini. Unload me ya, formnya ketutup. Dan form penggajian m4.show itu muncul si form penggajian M4-nya.
Nah, kalau misalkan ini sama ini tidak sesuai, ya maksudnya ketika misalkan TXT username-nya bukan admin, ya artinya bisa jadi pegawai atau yang lain. Nah, tapi kalau misalkan ternyata bukan admin dan pegawai, maka akan muncul message box coba lagi. Dan si TXT username dan passwordnya ini akan kosong kembali ya, seperti keadaan awal. Ya, seperti itu mungkin kurang lebihnya. Diharapkan teman-teman paham akan penjelasan ini. Oke, kita masuk ke form penggajian. Ya, seperti bukan yang ini, sorry. Nah, seperti ini bentuknya. Ya, form penggajian. Kita dari perlebar dikit. Nah, segini. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan ya. Yang pertama ada text box dan ID pegawai, namanya txt ID pegawai, ya. Dan ada keterangannya di atasnya ID pegawai. Kemudian ada dua frame atau dua bagian. Ini bagian pertama sama bagian kedua. Nah, di bagian pertama ini itu diisi oleh text box nama ya, dengan nama txt nama, kemudian ada combo box jabatan ya. Namanya CB jabatan, kemudian ada text box lagi yang isinya masa kerja dan text box jumlah jam kerja ya dengan nama txt JJK. Nah, kemudian ada kotak ini adalah untuk menampilkan gambar ya. Jadi di apa namanya? Di isinya itu bukan sama text box. Sama text box. Cuman nanti fungsinya berbeda. Fungsinya itu bukan nampilin informasi ya, entah itu tulisan ataupun angka, tapi bentuknya nanti gambar. Dan terus ada button upload ya. Nah, ini kita menggunakan icon buat menandakan button itu fungsinya buat apa, bukan lagi pakai tulisan. Misalkan hitung ya, atau simpan, atau hapus ya. Nah, kita pakai icon karena biar lebih menarik dan lebih bagus aja gitu kelihatannya. Ya. Lalu di sini ada gaji bersih dengan nama txt gaji bersih. Di sini nanti akan menampilkan informasi tentang gaji bersih yang diterima sama si orang ini berapa. Seperti itu. Nah, langsung masuk ke bagian kedua ya, atau frame kedua. Di sini ada banyak informasi ya. Di sini ada upah per jam, gaji pokok, tunjangan, gaji kotor, pajak, simpanan per bulan, simpanan hingga masa kontrak. Nah, ini semua adalah text box ya. Nama-namanya bisa kalian lihat nanti di modul. Nah, di sini mungkin yang perlu dijelaskan adalah buttonnya. Ini buttonnya juga sama, kita menggunakan icon. Ini adalah button hitung, ini button simpan, dan ini button hapus. Ya. Kalian mungkin udah pada tahu kan fungsinya. Button hapus itu buat apa, simpan itu buat apa, hitung itu buat apa. Di modul-modul sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, kemudian ada di bagian atas ini, itu ada 4 button sebenarnya. Kita jelaskan dari sebelah kanan saja dulu. Di sini ada button close atau button keluar. Kemudian ada button print. Jadi nanti si hasil ini itu bisa kita cetak gitu. Terus ada button tambah atau button baru. Di sini adalah fungsinya untuk menambahkan data yang akan kita simpan di Excel-nya atau di database-nya. Kemudian yang terakhir ada button search atau button cari ya, bentuknya seperti ini. Nah, untuk menambahkan button atau untuk menambahkan icon pada button itu kita pertama bikin button seperti biasa. Lalu kita masuk ke bagian properties buttonnya, terus kita cari picture. Kita cari picture ini, terus kita pilih picture-nya ya. Ini otomatis akan masuk ke dalam folder laptop atau PC yang kita gunakan. Nah, untuk ikonnya sendiri kalian bisa nyari di Google atau searching di Google ya. Misalkan ini kan search ya, search icon, cari aja. Nanti kalian download, nah terus nanti kalian masukin, open aja nanti. Nanti otomatis sudah ada di sini. Dan ya tinggal kalian atur-atur aja ukurannya. Oke, mungkin seperti itu. Oh iya, sama satu lagi ini yang di bawah ini adalah
Ini namanya tuh list box. Jadi nanti data-data yang ada di sheet ini ya, di sheet ini itu nanti bisa kita tampilkan di form ini, di list box ini ya. Nah, gimana caranya nanti saya jelaskan. Oke, ini mungkin sudah jelas untuk formnya ya. Baik, kita masuk ke dalam kode pemrogramannya ya. Nah, di sini kita mulai dari yang awal dulu mungkin kali ya. Nah, user form analyze. Jadi ketika form itu pertama kali muncul, belum kita kita berikan aksi apa-apa, itu si form ini akan otomatis menjalankan perintah mi.lb_data_pegawai.search sheet 1 range data pegawai address eksternal sama dengan true. Jadi artinya adalah mi di sini adalah kita sebagai user, lb data pegawai adalah nama list box yang tadi saya sebutkan, row search itu adalah sumber dari data yang mau kita ambil ya. Nah, sumbernya itu adalah ini sama dengan sheet 1 yang maksud artinya di sini kan sheet ini tuh urutan pertama ya, dot range data pegawai. Nah, data pegawai ini itu adalah caranya sebelum kita menggunakan list box ya, kita harus bikin dulu ini di formula ya, di toolbar formula kita bikin name manager. Nah, kita bikin new ya, new. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita kasih nama. Ini namanya nggak boleh ada spasi. Jadi mungkin bisa pakai underscore atau disatuin aja. Nah, terus refers to. Nah, ini referensi dari si apa ya sebutannya? Query ya. Disebutnya query. Query ini adalah ini offset modul ya, ini kodenya mungkin bisa dilihat ya seperti ini, offset modul terus sampai sini ya, kayak gitu. Ini saya cancel ya, tadi kepencet takutnya salah, jadi malah error ya. Seperti itulah kurang lebih. Jadi kita harus menyiapkan si query ini untuk biar kita bisa panggil ke dalam ini kita ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, terus ada perintah menambahkan data pada combo box. Ya, ini mungkin kalian udah pada tahu ya caranya gimana. Di modul sebelumnya juga udah dijelaskan. Oke, terus perintah tidak mengizinkan text box untuk diedit ya. Ini juga sama ya. Ini kan pasti kalian udah pada tahu lah. Ini caranya gimana? Ini maksudnya gimana? Nah, mungkin yang ada baru tambahan ini. mi.txt id pegawai .set focus. Ini tuh menunjukkan bahwa primary key lah ya sebutannya, primary key atau kunci utama dalam memanggil si ini ya, itu adalah text box ini set focus. Jadi dijadikan fokus gitu ya, atau set pointnya lah gitu. Sebenarnya ini sendiri pun kalau nggak ada nggak apa-apa, cuman nanti akan kebingungan ketika sudah menambahkan datanya banyak, nanti jadi bingung sendiri untuk mengaplikasikan si perintah ini. Oke, kemudian kita masuk ke button hitung. Button hitung mana? Nah, ini. Nah, ini button hitung ya, private sub button hitung underscore klik. Jadi ketika diklik button hitungnya, ini akan muncul atau akan berjalan perintahnya. Nah, yang pertama ini perintah untuk tidak mengizinkan data ganda. Maksudnya adalah ketika kita masukin nih ID pegawainya ya, atau ada informasi atau data yang ternyata sudah ada gitu di database, itu nanti akan ada peringatan. Saya jelaskan dulu ya. Dim a s long. Nah, kita pakai variabelnya a. S long di sini artinya menunjukkan
bahwa variabel ini ditujukan untuk sebuah data. Nah, A ini adalah application.worksheet function ya. Jadi artinya worksheet function itu yang ini ya. Worksheet function ya, maksudnya fungsi yang ada di Excel. Count if ya, rumusnya count if sheet 1 ya, tadi sheet 1 kan, range-nya itu adalah di kolom A ya, di kolom A di sini, koma mi.txt id pegawai.text. Jadi dia ngambil acuannya itu di text box id pegawai. Seperti itu. Nah, if A lebih besar sama dengan 1, ini tuh artinya bukan menunjukkan numerikal ya, tapi menunjukkan bahwa ketika ada satu atau lebih data yang sama, itu akan muncul message box ID sudah terdaftar ya. Nah, ini maksud dari perintah untuk tidak mengizinkan data ganda tuh ini ya. Terus ketika ternyata sudah muncul ini message box, maka si text box ID pegawai ini akan kosong gitu, kehapus lah gitu, untuk kita ulangi lagi. Nah, kondisi yang lain, perintah jika ada text box yang masih kosong ya. Nah, if txt jjk.value sama dengan kutip 2 ini. Nah, itu tandanya ketika text box jjk, text box nama, text combo box jabatan ya, itu kosong, maka akan muncul message box lengkapi data terlebih dahulu. Terus and if aja. Untuk diminta coba isi dulu itulah. Barangkali ada yang lupa kan. Nah, kemudian ada deklarasi ya. Kita masuk ke dalam perhitungan nih sekarang. Deklarasikan dulu dim gaji pokok ya, variabel gaji pokok, variabel upah per jam, variabel jumlah jam, variabel masa kerja, tunjangan dan seterusnya itu S double. Jadi diidentifikasikan sebagai angka nilainya atau value-nya. Nah, inputnya adalah variabel gaji pokok itu kita ambil informasinya dari txt gaji pokok.value ya. Artinya kita ambil si gaji pokok ini nilainya dari text box gaji pokok. Nah, kemudian untuk jumlah jam itu kita juga ambil dari text box JJK dan seterusnya. Ya mungkin ini teman-teman juga udah pada tahu kan untuk input yang seperti ini itu gimana gitu maksudnya. Kemudian ada konstanta. Di sini kita menggunakan 3 konstanta ya. Yaitu ada persen tunjangan, persen pajak, dan persen simpanan. Di mana persen tunjangan ini 0,2, persen pajak ini 0,15, dan persen simpanan ini 0,1. Nah, di sini tuh sebenarnya persen ya, kan karena namanya juga persen. Nah, cuman kalau di kode program ini, itu tidak bisa menggunakan tanda persen, karena tanda persen itu beda artinya. Beda artinya dengan tanda persen di bidang matematika. Nah, jadi kita pakai 0,2 ya. Dan titik ya, kalau koma tuh titik, jangan pakai koma gitu, harus pakai poin biar jalan programnya. Jadi persen tunjangan itu sebenarnya 20%, persen pajak itu 15%, dan persen simpanan itu 10%. Nah, kita masuk ke dalam proses. Proses di sini yang pertama adalah jika jumlah jamnya, ini kita ambil dari sini ya, jika jumlah jam kerjanya itu lebih dari 150 jam, maka gaji pokoknya itu akan berubah menjadi upah per jam dikali jumlah jam. Ya. Upah per jam dikali jumlah jam ya, upah per jam dikali jumlah jam. Kemudian untuk tunjangannya sendiri pun dilihat dari gaji pokok dikali persen tunjangan. Nah, persen tunjangan kan kita udah pakai nih ya. Udah ada konstantanya kan, 0,2 atau 20%. Nah, kondisi selain itu adalah artinya ketika misalkan si jumlah jam ini ternyata di bawah 150, maka si gaji pokoknya ini hanya berlaku perhitungan gaji pokok saja, yaitu upah per jam dan jumlah jam. Untuk tunjangannya sendiri 0. Jadi artinya
ketika misalkan dia jam kerjanya lebih dari 150, maka dia dapat tunjangan. Tapi ketika misalkan tidak, maka dia nggak dapat tunjangan. Dia cuma dapat gaji pokoknya aja. Gitu. Kemudian di end if ya, jangan lupa, karena kita pakai if. Lalu lanjut ke proses selanjutnya, kita menghitung gaji kotor. Nah, gaji kotor ini didapatkan dari gaji pokok ditambah tunjangan. Ya. Nah, tunjangannya bisa hasilnya dari sini atau dari sini, tergantung itu jumlah jam kerjanya dia lebih dari 150 atau di bawah 150. Lalu kita menghitung juga pajak. Nah, pajak ini rumusnya adalah gaji kotor dikali persen pajak. Nah, persen pajaknya kan kita sudah menandai ya, ada 15% atau 0,15. Artinya jumlah pajaknya ini adalah gaji kotor dikali persen pajak yang ini. Lalu kita menghitung gaji bersih nih yang terakhir. Nah, gaji bersihnya itu adalah gaji kotor kurangin pajak. Ya, jadi gaji kotor yang ini kita kurangin dengan pajak. Lalu kita juga menghitung perhitungan simpanan per bulan hingga akhir kontrak. Ya, kita di sini menggunakan perintah loop atau perulangan. Ya, kita identifikasikan pakai variabel K. K itu sama dengan 1, yaitu menandakan awalan dari loopnya itu atau perulangannya. Do until K lebih besar masa kerja dikali 12. Ya, karena di sini kan perhitungan simpanan per bulan hingga akhir kontrak ya. Jadi kan per bulan itu kalau dalam 1 tahun kan 12 bulan ya. Jadi kita kali 12. Seperti itu. Nah, untuk SPB-nya ya, SPB itu simpanan per bulan, itu rumusnya gaji bersih dikali persen simpanan. Kita lihat di sini kan persen simpanannya 0,1. Kemudian SHK-nya itu SPB dikali K. K yang ini adalah diambilnya dari K sini. 1 kan. Misalkan nih, untuk K sama dengan 1, ya berarti SHK-nya itu SPB dikali 1. Kalau K sama dengan 2, SHK-nya itu adalah SPB dikali 2, seperti itu. Dan seterusnya, berulang. Nah, terakhir K. K ini itu akan dimunculin lagi ke sini. Ya, dimunculin lagi ke sini. Jadi K ini itu adalah K yang ini nantinya, dan K plus 1 adalah ya nilai K ini kan 1 kan ditambah 1, karena kan per bulan dihitungnya. Nanti dia terus saja berulang sampai dia mencapai titik akhir. Kayak gitu. Nah, terus outputnya adalah UPJ TXT, text box yang upah per jam itu diisi sama variabel upah per jam. Hasil upah per jam kan yang ini nih. Nah, yang ini kan itu diisi isinya text box UPJ itu ya upah per jam. Nah, kemudian ada yang menarik di sini. Txt upj.value sama dengan format cdbl dalam kurung txt upj.value, koma, dikutip rp spasi pagar, koma, pagar 0, kutip lagi, terus kurung tutup. Nah, ini adalah format untuk menunjukkan rupiah. Jadi CDBL ini adalah format untuk menunjukkan menunjukkan uang. Kalau dalam Excel-nya mah disebutnya currency. Itu. Jadi untuk menunjukkan uang di sini itu artinya. Nah, ini ikutin aja seperti ini. Nanti kita lihat maksud dari ini tuh nanti hasilnya kayak gimana ya. Nah, ini juga sama, udah samain aja. Itu untuk batan hitung. Kemudian kita masuk ke batan hitung, batan simpan berarti ya. Batan simpan. Nah, batan simpan kita cari dulu. Bentar. Batan simpan. Nah, sini batan simpan. Nah, untuk batan simpan ini sendiri adalah kita deklarasikan dulu
bebas ini pakai variabel yang mana, ya mungkin biar lebih enak kita pakai saja simpan gitu. Simpan as object ya, jadi objek. Jadi kan ketika kita masukin data-data di sini nih, ini tuh masuknya disebutnya objek. Tuh. Kemudian kita siapkan dulu. Jadi perintah pertamanya itu set simpan sama dengan sheet1.range a9000.n xlup. Jadi artinya kita siapkan si simpan ini, di mana si simpan ini itu adalah sheet1 yang memiliki range a9000 ya, jadi sampai baris ke 9000 .n dalam kurung xlup. Nah, xlup itu nanti jadi dia ke atas, dari atas dia ngurutnya, bukan dari bawah. Tuh. Dari atas ngurutnya. Lalu kita masukin satu-satu nih. Simpan.offset 1,0.value sama dengan mi.txt id pegawai.value ya. Ini saya kasih contoh aja yang untuk yang ini ya. Simpan.offset 1,0 ya. Simpan.offset. Nah, artinya adalah objek simpan untuk yang txt id pegawai ini itu nanti akan tersimpan di sini. Di sini nih. Ya. Kan kalau dalam matematika tuh kan koordinat itu kan x, y kan ya. Jadi x itu menunjukkan baris, menunjukkan kolom, y itu menunjukkan baris. Jadi si data atau informasi yang ada di text box ID pegawai nanti akan tersimpan di kolom pertama baris 0. Jadi di sini kolom pertama ya, kolom ini baris ke 0, artinya di sini maksudnya tuh. Di sini maksudnya. Baris pertama di kolom 0. Maksudnya ini, kolom 0 ini. Kenapa kolom 0-nya ini? Kenapa ini disebut kolom 0? Karena kita lihat di sini yang dijadikan kuncinya atau primary key-nya itu adalah A9000. Ya, jadi makanya di sini kolom A itu dianggapnya 0 gitu. Ya, dan makanya di sini juga tadi saya sebutin kan mi txt.id pegawai.setFocus itu dijadikan set point-nya atau kuncinya di situ. Kemudian ya ini masukin lagi simpan.offset baris pertama kolom pertama .value yaitu mi.txt nama.value ya. Jadi nilai yang ada di baris pertama kolom pertama ya, karena kan tadi kan kolom A ini dianggapnya kolom 0 ya. Jadi kolom pertamanya itu adalah kolom B. Jadi kolom B ini dianggapnya 1 kolom pertama. Ya, ini dianggap kolom kedua, kolom ketiga dan seterusnya. Di baris pertama di sini. Kolom pertama, baris pertama itu nama kan? Makanya dia narik datanya itu dari text box nama dan seterusnya sampai ke kolom ke-13. Nah, kemudian ketika misalkan ini sudah tersimpan semua nih, nanti ada keluar message box, data berhasil disimpan. Tuh. Nah, terus nanti bersihkan. Nah, bersihkan ini adalah nanti kita lihat di situ di atas ada perintah untuk bersihkan. Ini terpisah perintah bersihkannya. Nah, terus ditarik lagi nanti jadi akhirnya ditarik lagi ke list box itu yang tadi yang pertama ini. Karena kan terjadi pembaharuan kan di dalam list box, di dalam Excel-nya, sehingga list box yang ada di VBA makro atau di programnya itu kita harus perbaharui lagi. Makanya ada tulisan kayak gini. Kita panggil lagi datanya lah ibaratnya gitu. Karena data yang lama sudah diperbaharui kayak gitu. Kemudian button hapus. Nah, button hapus ini
Bentar. Nah, button hapus ini adalah fungsinya untuk menghapus satu baris data, ya, baik yang ada di Excel ataupun yang ada di list box-nya di VBA Macro atau di program kita. Oke, kita mulai. If mi.txt nama .value itu kosong, maka akan muncul message box untuk kita memilih data pada tabel, ya. Nah, artinya adalah ketika ternyata si text box nama ini masih kosong, artinya kita belum memilih data mana yang mau kita hapus gitu. Jadi muncul message box ini. Atau kondisi kedua, di sini kita pakai select case, ya. Select case. Jadi artinya ketika misalkan kita milih no, maka si perintahnya di cancel lah gitu. Tapi ketika kita milih yes, maka si select case ini akan tertutup dan masuk ke dalam perintah selanjutnya. Nah, masuk ke dalam perintah selanjutnya setelah select case tadi, kita set, ya. Set hapus data sama dengan seed.range A11 sampai A50.000 yang tadi. Kalau ini mah lebih jauh, ya. Nah, di sini A11 itu artinya karena kan ini A11 kan. Jadi A11 sampai A50.000 sampai ke bawah. Sampai ke situ tuh. Sampai ke sini nih. Ya, disiapkannya sheet-nya itu. Disiapkan, disetkan. Oke. Lalu find what me.txt id pegawai.value login XL values. Jadi find di sini adalah kita mencari si text box informasi yang sesuai dengan text box ID pegawai di dalam tabel tersebut gitu. Jadi kalau misalkan sama, hapus gitu. Nah, baru kita masukin hapus data.offset, hapus data, jadi clear content, ya, semuanya dihapus. Jadi ketika misalkan di sini ada apa, terus misalkan namanya siapa, jabatannya, masa kerjanya berapa, jam kerjanya berapa, sampai seterusnya, itu nanti kehapus semua sampai ke lokasi foto yang ini nih, yang ini nanti kehapus semua. Nanti sama kayak simpan, button simpan, nanti akan muncul juga message box di mana ada pemberitahuan data berhasil dihapus. Nah, terus nanti ada call bersihkan juga kan. Itu yang nanti kita saya sebutin nanti. Ini maksudnya apa sih call bersihkan ini? Kemudian button hitung sudah, button ini button simpan sudah, dan button hapus sudah. Kita masuk ke button upload. Nah, button upload di sini adalah perintah untuk membuka folder, ya. Jadi ketika kita pencet si upload itu, otomatis akan ngebuka folder yang ada di laptop kita, ya. Ini seperti ini si sintaksnya, ya. Lalu if.show sama dengan -1, maka dimasukin si yang kita pilih fotonya itu, dan di text box lokasi foto akan muncul alamat foldernya itu kayak gimana, di mana maksudnya. Kemudian kita masuk ke button tambah, kita masuk ke button baru sih maksudnya. Nah, button baru ini maksudnya call bersihkan, ya. Nah, ini sebenarnya call bersihkan tuh. Nanti tapi di sini saya jelaskan di akhir saja biar lebih enak. Nah, lanjut kita ke button cari. Nah, button cari itu yang ini. Yang ini button cari. Itu kode programnya adalah ID pegawai sama dengan me.txt id pegawai.value. Jadi kita siapkan dulu, ya. Kita siapkan dulu bahwa ID pegawai ini itu adalah kita ambil datanya dari textbox ID pegawai. Set WS sama dengan worksheets modul 4.
Jadi kita siapkan WS. WS-nya ini kita sebut saja worksheet ya. Worksheet modul 4 ya. Sheet ini kan namanya modul 4 nih. Sheet ini namanya modul 4. Oke, terus dengan WS yang memiliki range ya. WS ini maksudnya worksheet modul 4-nya itu memiliki range A11 sampai A1000. Ya, jadi kita carinya dari A11 sampai A1000 ya ke bawah. Tuh, untuk menjadi set point-nya. Kemudian set C. Nah, ini variabel beda lagi. Sama dengan .find ID pegawai, login sama dengan Excel values. Jadi artinya si C ini adalah variabel untuk menemukan ID pegawai yang memang sesuai dengan apa yang diisi di textbox ID pegawai gitu. Ya. Jika if not C is nothing, then jadi ketika C-nya itu ternyata yang kita cari itu ternyata nggak ada ya, maka memindahkan data ke dalam text box. Maksudnya if not C is nothing then itu artinya ketika data yang kita cari ada ya, ketemu gitu di Excel-nya itu, di tabel Excel-nya, maka kita siapkan informasi-informasi untuk dimasukin ke dalam text box-nya kita. Ya, di sini kita bisa lihat di sini mi.txt.nama value sama dengan ws cells baris, 2.value ya. Jadi di sini artinya adalah WS-nya ini kan adalah worksheet ya, worksheet kita ya, worksheet modul 4 ini. Cells itu kan ya kotak ini loh, yang disusun oleh baris dan kolom. Jadi kalau misalkan ini tuh namanya cells B11 namanya. Ada di kolom B dan ada di baris ke-11 gitu. Ya, salah. Masuk ke sini. Nah, baris cells di mana baris, 2. Nah, di sini artinya baris itu adalah baris yang ini nih. Enggak. Baris yang ini. Kolom kedua. Jadi txt nama itu adanya di kita cari di baris itu maksudnya keseluruhan ya. Tapi yang ada di kolom ini aja, kolom 2 aja gitu. Terus masukin terus aja, sesuaikan dengan kepala tabelnya ya. Misalkan ini jabatan, ya berarti baris ketiga gitu. Baris, 3 gitu. Terus selanjutnya, ini juga sama. Ini itu format untuk menunjukkan uang ya. Nah, kalau misalkan ternyata si C ini tidak ditemukan ya, atau ID pegawai yang kita inginkan itu tidak ketemu, maka akan muncul message box, maaf ID pegawai tidak ditemukan. Seperti itu. Kemudian masuk ke button terakhir, yaitu button close. Button print dulu, sorry. Button print. Nah, untuk button print ini itu fungsinya untuk mencetak atau bisa dibilang struk gaji lah gitu. Mencetak struk gajinya. Ya, di sini ada if mi.txt nama.value, jika si text box namanya itu kosong, maka akan muncul message box untuk kita memasukkan data. Memasukkan data terlebih dahulu ya. Nah, kalau misalkan enggak ya berarti ini perintah untuk memprint atau mencetak si struk gajinya itu. Di sini kita bisa lihat set active sheet, di mana si active sheet ini kita siapkan ya. Active sheet-nya itu adalah worksheet print ya, sama kayak tadi yang di button simpan. Yang ini nih, set WS worksheets modul 4. Nah, kalau ini kan untuk button cari ya. Jadi ketika perbedaannya gini. Jadi ketika kita klik button cari, otomatis si button cari ini akan mencari di sheet ini ya, di sheet modul 4 ini. Tapi ketika untuk yang print bentar. Nah, ini
Untuk yang print, ini akan mencari di atau akan berhubungan dengan sheet yang print ini. Nah, yang ini yang sudah disiapkan ya. Untuk si si bentuk atau struknya seperti apa. Seperti itu. Oke, lah salah lagi, sorry. Nah, baru di sini kita masukin data-data apa saja yang diperlukan ya. Active sheet dot cells ya, jadi rumusnya itu ini ya, dot cells baris ketiga kolom ketiga, txt id pegawai dot value ya, txt nama, jabatan dan seterusnya yang ada di program kita. Nah, lalu untuk yang ini mah itu untuk menampilkan gambar, jadi nanti di strukturnya itu ada gambarnya. Ini juga sama select case untuk message box ya. Kalau misalkan ternyata nggak jadi nih, ya udah si perintahnya dibatalkan. Tapi ketika jadi, maka di print out, dicetak. Dan itu nanti ada ketika sudah berhasil, maka ada message box, kwitansi telah dicetak atau struk telah dicetak. Kemudian, nah tadi saya belum menjelaskan yang tentang bersihkan ya. Bersihkan itu kita ada di sini. Private sub bersihkan. Jadi kita bisa membuat perintah sampingan atau perintah independen yang tidak terhubung dengan button atau combo box atau text box atau apapun yang ada di dalam form. Jadi ini independen, nggak ada hubungannya sama toolbox yang ada di atau tools yang ada di program kita, ada di form kita. Nah, di sini adalah perintahnya itu untuk membersihkan saja. Jadi ketika si perintah bersihkan ini ketika dimunculkan sama kita, maka seluruh text box dan combo box yang ada di program itu otomatis kehapus semua. Sama gambar yang ada di picture pegawai ya, atau di text box pegawai, maksudnya di PC pegawai ini, itu juga nothing itu artinya hilang, nggak ada gitu kan. Nothing itu artinya kan nggak ada kan gitu. Makanya daripada kalian ribet-ribet gitu, misalkan button baru kalian tulis satu-satu kayak gini, mending kalian lebih efisiennya itu kalian bikin aja satu, tapi nanti di situ tinggal masukin aja call bersihkan, artinya memanggil perintah ini. Itu lebih mudah kan. Terus yang terakhir button close atau button keluar. Nah, kalau button keluar ya tinggal kalian aja unload me, nanti otomatis keluar. Ya mungkin seperti itu untuk aplikasi sederhana ini. Mohon maaf bila misalkan ada salah-salah kata atau ada kekurangan kata. Sebelum saya tutup, saya di sini akan mencoba mendemonstrasikan aplikasi yang sudah dibahas dari tadi ya. Atau kita mulai dari sini saja. Kita mulai dari ini. Ya, mulai dari Excel-nya dulu. Sini kan ada button start. Kita coba masuk sebagai admin. Admin, passwordnya itu 1. Login. Ya, kita login. Nah, muncul seperti ini. Ini untuk admin ya. Tadi kalau misalkan pegawai, kita coba pegawai. Pegawai 2 passwordnya kan. Nah, ketika pegawai nanti kayak gini dianya tuh. Dianya cuman setengah. Kalau tadi kan ada list box-nya kan kelihatan. Kalau ini mah cuma setengah. Seperti itu. Ya. Oke, di sini kita pakai yang admin aja biar lebih enak ngelihatnya. Ya, nah di sini kita coba cari misalkan 01. Kita cari nih. Nah, maaf ID pegawai tidak ditemukan. Kenapa? Karena database-nya juga belum ada gitu. Tapi nanti ketika misalkan ada, nanti dia bakal muncul di sini gitu. Bakal muncul di list box dan di text box-nya bakal muncul data-data yang terkait dengan si ID pegawai dengan ID-nya nomor 01 ini. Misalkan kita coba tambahin dulu aja ya. Misalkan 1. Nah, misalkan namanya Elsik misalkan.
jabatannya itu supervisor ya. Masa kerja udah otomatis. Nah, jumlah jam kerja misalkan kita masukin 200 aja. Misalkan 200 ya. Nah, kita hitung nih. Nah, ini yang maksud saya format CDBL itu seperti ini. Jadi otomatis ada RP kan, RP. Jadi benar-benar terlihat seperti uang gitu. Benar-benar terlihat seperti memang ini teh hubungannya sama uang gitu. Ya. Nah, terus kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kan otomatis ada kan tuh di sini ya. Otomatis di list box-nya juga ada, di sendiri pun ada gitu. Oke. Nah, misalkan kita bersihkan dulu ya. Nah, kalau misalkan kita klik ini, bukan yang ini, sorry. Nih, kita coba cari satu ya. Tadi kan udah keisi kan tuh database-nya. Kita cari satu. Nah, otomatis kan keluar tuh nama LC, jabatannya supervisor, jumlah jam kerjanya 200, yang tadi itu informasi-informasi yang memang kita butuhkan. Nah, terus ketika misalkan kita mau menghapus nih, ternyata ada salah nih. Misalkan dia keluar atau apalah gitu. Kita hapus, bisa. Kita hapus aja pencet ini. Nah, apa Anda akan menghapus data? Apakah Anda yakin? Yes. Nah, tiba-tiba kehapuskan datanya di list box ini. Nah, kenapa di Excel ini nggak kehapus? Karena si programnya ini harus kita close dulu, nanti dia baru kehapus. Seperti itu, ya. Terus kita close. Gitu. Nah, kan kehapus kan datanya kan? Seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasan terkait modul 4 ini dalam membangun aplikasi sederhana. Saya dari PJ Modul 4 dan tim asisten mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.